Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin kue yang cantik banget. Bahan-bahannya juga simple dan prosesnya yang super gampang. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama-tama siapkan wadah yang bersih dan masukkan 200 gram margarin. Aku pakai Blue Band Cake and Cookies, teman-teman boleh ganti dengan merek lainnya. Atau kalau misalnya mau rasanya lebih premium, boleh diganti dengan butter, perbandingannya 1:1 ya. Lalu tambahkan dengan 150 gram gula halus, aku pakai gula pasir yang di blender. Kemudian ini kita mix menggunakan whisker sampai nanti tekstur dari adonannya itu creamy. Tidak perlu sampai margarinnya mengembang, hanya perlu sampai creamy saja. Dan ini boleh dilakukan menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah, maksimal 2 menit. Karena kalau over mix nanti bikin kuenya itu melebar ya teman-teman. Nah, kalau sudah creamy seperti ini, kita hentikan dulu proses pengadukannya. Lalu masukkan 3 butir kuning telur. Ini kuning telurnya aku pakai yang ukurannya sedang. Kemudian tambahkan dengan pasta mocha. Aku pakai 1,5 sendok makan, atau disesuaikan dengan semua yang teman-teman pengen. Kalau dirasa 1,5 sendok makan itu kebanyakan, maka takarannya boleh dikurangin ya. Ini aku pakai kurang lebih 1,5 sendok makan. Dan kalau sudah, ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Ingat ya teman-teman, jangan sampai overmix supaya nanti kuenya tetap pada posisinya, tidak melebar ke samping-samping. Nah teman-teman, kalau sudah tercampur rata seperti ini, whiskernya boleh kita singkirkan dulu. Lalu masukkan bahan kering yang terdiri dari 20 gram tepung maizena dan ada 380 gram tepung sagu. Untuk tepung sagunya ini aku pakai yang mereknya Pak Tani, atau nanti bisa disesuaikan dengan tepung sagu yang teman-teman punya di rumah ya. Dan kita akan aduk lagi menggunakan spatula sampai semua adonan menyatu. Untuk tepung terigunya di sini aku bagi dalam 2 tahap supaya nanti proses pengadukannya tidak terlalu berat ya. Kalau sudah tercampur rata, lalu kita masukkan sisa dari tepungnya. Kita aduk lagi sampai menjadi satu kesatuan adonan. Nah, kalau dirasa mengaduk menggunakan spatula sudah terasa berat, maka teman-teman boleh melanjutkan proses pengadukan menggunakan tangan yang sudah dicuci bersih. Atau kalau tangannya nggak mau kotor, boleh pakai plastik sarung tangan seperti ini ya. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata, tapi jangan overmix. Sebentar saja ya teman-teman, hanya sampai adonannya ini nanti tidak lengket dan dapat kita cetak. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Adonannya sudah padat tapi tetap lembut. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Dan di sini untuk mencetaknya aku pakai cetakan yang aku beli di Shopee. Nanti linknya bisa cek di description box. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau beli cetakan yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sepuit yang teman-teman punya di rumah ya. Caranya gampang banget, kita tinggal masukin adonan ke dalam tabung dari cetakannya, seperti ini. Kalau sudah terisi penuh, lalu kita tutup bagian pompanya, kita tekan dan kita tutup rapat, lalu ini bisa langsung kita gunakan untuk mencetak adonannya. Nah, ini langsung aja kita semprotkan adonannya dengan cara ditekan seperti ini dan kita susun di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis tercetak ya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku nantinya. Terima kasih. Nah, kalau sudah selesai dicetak, selanjutnya kita beri hiasan. Untuk hiasannya aku pakai choco chip yang diletakkan di bagian sambungannya. Kurang lebih seperti ini ya kalau dilihat dari dekat. Jadi choco chipnya kita letakkan di ujung titik temunya.
Oke, sudah selesai teman-teman. Ini sudah kita cetak dengan rapi, sudah diberi hiasan juga. Aku sementara dapat 2 loyang dulu, dan kedua loyang ini akan kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kita sudah panaskan oven selama 10 menit. Di sini aku pakai oven tangkring. Oven ini sudah dipanaskan dengan menggunakan api kecil dengan lubang di bagian atas aku buka. Langsung aja aku masukkan 2 loyang tadi di rak yang bagian atas dan juga bagian bawah, dan kita akan panggang selama 40 menit menggunakan api kecil ya. Setelah 20 menit dipanggang, kita tukar posisi loyangnya. Dari atas kita pindah ke bawah, dari bawah kita pindah ke atas, terus diputar, bagian depan dipindah ke belakang supaya proses pemanggangannya bisa sempurna dan kuenya ini bisa matang secara merata. Oh ya teman-teman, untuk proses pemanggangannya, suhunya dan juga lama memanggangnya itu tidak selalu sama ya, karena karakteristik oven itu kan beda-beda, jadi dipahami saja ovennya supaya hasilnya nanti bisa sempurna. Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini cookiesnya udah wangi banget, sudah matang, lalu kita lanjut aja masukin cookies sisanya yang belum dipanggang. Nah, ini dia kuenya sudah matang, sudah kita angkat dari oven. Kemudian untuk mengambil kuenya, karena kuenya tuh agak sedikit lengket ya di loyangnya, jadi kita bisa menggunakan scraper. Terus cara ngambilnya seperti yang ada di video aja, jadi nanti dia bisa mengelupas tanpa harus melukai bagian bawahnya. Terus lihat deh, bagian bawahnya juga matang sempurna, nggak gosong sama sekali. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, sagu mocha cookies. Bentuknya cukup cantik, terus warnanya juga cantik banget ya teman-teman. Terus teksturnya ini lembut seperti ini. Untuk rasanya itu ada gurih, ada juga manis, terus ada wangi dari mochanya itu strong banget. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Untuk hasil dari satu resep ini aku mendapatkan 2,5 toples ukuran 500 gram. Jadinya cukup banyak banget. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.